Amerika Serikat sudah bersiap melakukan perang langsung dengan Cina. Yap, sahabat Kompas.com tidak salah dengar. Negeri Paman Sam itu telah memulai serangkaian persiapan militer untuk menghadapi negeri tirai bambu. Dikutip dari New York Times, latihan militer itu bertajuk Latihan Hawaii yang berakhir pada pertengahan Oktober 2024 ini. Latihan ini secara khusus dirancang untuk meniru kondisi yang dihadapi jika terjadi perang langsung dengan Cina nantinya. Tentara Amerika tidak lagi mengenakan seragam pasir berwarna gurun seperti yang biasa mereka gunakan di perang Afghanistan maupun Irak. Pasukan di Hawaii mengenakan seragam hutan berwarna dominasi hijau serta cat wajah dengan warna senada. Mereka berlatih manuver baru yang dipelajari dari pengalaman Ukraina saat berperang melawan Rusia. Mereka membongkar serta memindahkan operasi komando dan kontrol yang besar dan rumit dalam waktu 20 hingga 30 menit. Mereka juga berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan satelit angkatan darat sehingga musuh tidak akan dapat mendengar percakapan mereka. Kuncinya adalah pada manuver tim kecil yang bisa menyerang lalu menghilang begitu saja, mirip seperti perang gerilya. Angkatan Darat Amerika mengirimkan 96 kendaraan regu infanteri hijau yang bisa memindahkan hingga 9 prajurit masing-masing lewat medan hutan. Latihan Hawaii itu tidak dilakukan sendirian. Mereka mengajak negara lain seperti Indonesia untuk terlibat. Seperti yang terjadi di Divisi Infanteri ke-25, latihan digelar bersama dengan pasukan dari Jepang, Australia, serta pasukan mitra lainnya termasuk Indonesia melakukan rappelling ke jurang-jurang hutan sambil melakukan pendakian di udara yang lembab mirip dengan kondisi geografis di Asia. Latihan itu juga bertujuan untuk menguji Angkatan Darat AS dalam melakukan pengerahan pasukan dengan cepat serta bertempur di gugus Pulau Pasifik. Di Pearl Harbor, awak kapal pengangkut Angkatan Darat memikirkan berbagai cara untuk membongkar peralatan militer dan pasukan yang akan mereka butuhkan jika terjadi perang di Pasifik. Dan tidak jauh dari pantai utara Oahu, para prajurit berupaya menyamarkan unit komando dan kontrol multi kendaraan lengkap dengan stasiun komputer layar lebar sehingga hampir tidak dapat dibedakan dari hutan hijau lebat. Pasukan ini juga berlatih terjun payung sebagai cara pendaratan di Taiwan. Angkatan Darat AS paham betul, Taiwan adalah neraka bagi siapapun yang coba menyerangnya. Pentagon menyebut perang dengan Cina sebagai perang kekuatan besar. Sesuai dengan namanya, perang ini akan menempatkan salah dua negara dengan militer terkuat di dunia yang masing-masing memiliki senjata nuklir dalam konflik langsung. Tentu bagi Amerika ini akan jauh lebih berbahaya daripada perang manapun yang pernah mereka lakukan di Timur Tengah. Belum lagi konflik ini bisa saja melibatkan Korea Utara dan Rusia yang juga sama-sama memiliki senjata nuklir. Media New York Times menulis pasukan AS yang tewas bisa melampaui jumlah korban dari konflik manapun yang Amerika Serikat pernah terlibat. Perang ini juga akan terjadi di darat, laut, udara, bahkan luar angkasa. Tidak seperti Taliban atau proksi lain di Timur Tengah, Cina memiliki satelit yang dapat melihat formasi pasukan dari langit. Namun untuk apa sebenarnya Amerika memerangi Cina? Alasannya karena keinginan Beijing yang ingin mencaplok wilayah-wilayah di sekitar mereka termasuk Taiwan. Beijing telah menegaskan bahwa mereka akan berupaya memperluas kekuasaannya di Asia dari mulai memiliterisasi wilayah tak berpenghuni di Pasifik hingga mengklaim kedaulatan atas perairan internasional. Semua itu dimulai dengan Taiwan. Dalam laporan The New York Times, Presiden Cina Xi Jinping disebut telah memerintahkan militernya agar siap menyerbu pulau itu pada tahun 2027. Amerika memahami Taiwan punya militer dan pertahanannya sendiri yang cukup solid. Namun para ahli mengatakan sulit bagi Taiwan untuk menangkal invasi Cina tanpa bantuan Washington. Langkah itu disebut akan menjadi hal mutlak siapapun besok yang menjadi presiden. Sebab menurut Wakil Presiden di Center for Strategic and International Studies atau CSIS Seth Jones,
Jika negeri Paman Sam sampai gagal mempertahankan Taiwan, efeknya bisa fatal. Efek ini misalnya hilangnya kepercayaan diri sekutu Amerika di Pasifik, seperti Jepang dan Korea Selatan yang bisa saja lalu membuat kesepakatan keamanan dengan Cina. Adanya latihan militer ini juga diharapkan dapat menunjukkan kepada para pejabat militer Cina soal kemampuan yang dapat dikerahkan oleh Amerika Serikat. Bersamaan dengan latihan militer Amerika pada pertengahan Oktober, Cina juga menggelar latihan militer berskala besar di sekitar Taiwan dan pulau-pulau terpencilnya pada Senin 14 Oktober 2024. Latihan militer itu disebut Cina sebagai peringatan terhadap kemerdekaan Taiwan. Taiwan mendeteksi 153 pesawat militer Cina di sekitaran wilayah mereka dan menjadi rekor terbanyak sejauh ini. Dari pesawat-pesawat yang terlihat, 111 unit diantaranya melintasi garis tengah selat Taiwan yang memisahkan daratan Cina dan Taiwan. Kemenhan Taiwan juga mencatat 14 kapal Angkatan Laut Cina dalam periode 25 jam mengalami penurunan dibandingkan 17 kapal perang yang diumumkan pada Senin sore 14 Oktober 2024. Dari pihak Kementerian Pertahanan Cina mengatakan bahwa latihan itu merupakan salah satu respon terhadap penolakan Presiden Taiwan Lai Ching-te untuk menyetujui gagasan satu Cina. Lalu pada akhir Oktober ini Cina murka atas langkah Amerika Serikat yang menyetujui penjualan senjata ke Taiwan senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 triliun rupiah. Adapun paket ini mencakup sistem rudal darat ke udara dan radar canggih. Namun penjualan senjata ini masih menunggu persetujuan dari Kongres AS. Jika disetujui, senjata akan segera dikirim dari pasokan Angkatan Udara Amerika. Seolah belum cukup dengan perang Rusia-Ukraina atau konflik Timur Tengah, dunia masih harus bersiap dengan kemungkinan perang baru antara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Cina. Perang kedua negara ini memang belum tentu akan terjadi. Kuncinya ada pada apakah Cina akan benar menginvasi Taiwan atau tidak. Tentunya kita berharap ketegangan di Selat Taiwan bisa diselesaikan dengan cara diplomasi dan bukan dengan cara militer. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.